Hai semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian terus mengetahui tayangan video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya dari Bintolo Apoko. Kali ini saya akan membahas topik yang menarik bagi mahasiswa, terutama mahasiswa yang saat ini di semester 8 atau semester akhir yang sedang atau akan melakukan penelitian, terutama yang terbentur dengan persoalan penelitian di lapangan atau di sekolah. Kenapa menarik? Ya, topik yang ingin saya angkat karena sekarang di era wabah COVID-19. Seperti yang kalian ketahui, adanya wabah COVID-19 ini berujung pada proses pembelajaran daring atau online yang dimulai sejak Maret, yaitu sudah mulai off proses pembelajaran di sekolah, di kampus, ya, tatap muka berubah menjadi online yang sifatnya mendadak dan tidak semua proses pembelajaran daring itu mulus berjalan dilakukan di rumah masing-masing oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Hingga waktu yang belum bisa ditentukan, kita tidak tahu apakah bulan ini selesai, ya, atau bulan depan, atau 2 bulan lagi, atau sampai akhir semester. Oleh karena itu, topik yang ingin saya bahas adalah jenis atau model penelitian apa yang cocok di era COVID-19. Nah, tadi saya mengulas sedikit, ya, karena adanya wabah COVID-19, maka yang mereka sudah merencanakan penelitiannya ke lapangan, apakah itu di sekolah, apakah itu di perusahaan, ya, karena dampak ini sehingga menjadi tertunda atau terhambat. Nah, solusi alternatif kalian yang akan melakukan penelitian baiknya menggunakan model atau jenis penelitian survei. Nah, kalian tahu penelitian survei itu ada salah satu model paradigma penelitian kuantitatif. Nah, apa itu penelitian atau metode survei? Nah, saya menjelaskan singkat sederhana saja, bahwasanya metode survei adalah penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden atau sampel, ya, sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket atau bisa tes sebagai instrumen atau alat untuk mengumpulkan data. Nah, dengan mengacu pada definisi metode survei ini, maka metode survei menjadi solusi yang efektif. Kenapa? Karena mahasiswa peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, ke sekolah untuk mengumpulkan data, apakah itu data siswa, ya, atau bisa guru. Kalau itu di sekolah, kalau di perusahaan bisa saja karyawan, ya, pada divisi-divisi tertentu. Karena cukup menggunakan Google Forms yang dikemas, ya, instrumennya berbentuk digital. Nah, kaitannya dengan ini, maka memang kalian tidak perlu merubah judul atau teori yang sudah disusun. Yang cukup dirubah adalah mungkin secara metodologis. Yang kedua, yang perlu diubah adalah variabel bebasnya. Nah, seperti yang kita ketahui, variabel terikat atau dependent variable atau simbolnya Y atau istilahnya menyebutnya fokus utama masalah itu sudah kalian tentukan di awal dan itu tidak perlu dirubah. Misalnya bicara hasil belajar matematika, hasil belajar IPS, hasil belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia,
atau bisa juga bicara keterampilan menulis. Nah, ini tidak perlu dirubah. Nah, gunakan saja tetap. Nah, karena variabel terikat atau Y-nya sudah ditentukan, maka tinggal mencari variabel bebas yang dapat berpengaruh atau memberikan kontribusi hubungan atau keterkaitan dengan variabel terikat tersebut. Nah, saya memberikan contoh saran seperti apa variabel bebas yang bisa kalian gunakan. Saya sarankan untuk variabel bebas yang bisa digunakan lebih pada aspek psikologi, seperti minat, sikap, motivasi, ya, atau kecemasan, atau kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya. Nah, ranah aspek psikologis ini menjadi penting penguat, ya, yang bisa dikatakan memberikan kontribusi atau punya pengaruh terhadap tadi variabel Y atau variabel terikat yang tadi saya ulas, contohnya hasil belajar matematika. Jadi kalau mau dikaitkan misalnya hubungan kecerdasan emosional atau sosial, ya, dengan hasil belajar matematika atau hasil belajar IPS atau hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi itu contoh ya dari sebuah judul. Tinggal kalian tentukan kelas berapa, lalu di sekolah mana. Jadi kalau kelas ataupun sekolah tidak berubah. Jadi memang praktis yang diubah itu adalah variabel X-nya saja atau bebasnya. Atau kalau misalnya belum punya variabel X, ya ditambahkan. Jadi hubungannya itu atau keterkaitannya itu hanya pada X berpengaruh atau berhubungan dengan Y, itu saja. Jadi satu variabel X, satu variabel Y. Nah, lalu secara metodologis, ya, tadi saya sampaikan ya sebelumnya yang perlu dirubah, ya, yaitu secara metodologis. Nah, di dalam metodologi penelitian salah satunya yang perlu kalian persiapkan yaitu besaran sampel atau besaran responden. Nah, biasanya untuk penelitian survei, besaran persentase responden ya sebagai sampel itu antara 15 sampai 30%. Nah, besaran 15 sampai 30% tentunya bergantung pada jumlah populasinya. Misalnya, populasi pada sebuah lokasi atau sekolah atau tempat tertentu sebanyak 100. Nah, karena populasinya tidak banyak, ya tidak besar, maka alangkah baiknya kita pakai yang maksimal, ya 30%. Boleh nggak Pak 40%? Boleh. Jadi semakin banyak jumlah persentasinya itu semakin baik, ya karena semakin mewakili populasi yang ada. Nah, tapi kalau misalnya populasinya sangat besar, ya itu kita ambil yang minimal, ya hingga 15%. Nah, lalu setelah kalian tentukan sampelnya, ya, yang tadi misalnya 15 atau 30% dari populasi Anda, maka penekanan selanjutnya adalah bagaimana tadi ya instrumen yang sudah ditentukan, apakah pakai tes atau pakai angket, lalu disebar ke responden yang sudah ditentukan 15 atau sampai 30% misalnya. Maka bisa kalian sebar angket tersebut atau tes tersebut. Jadi dua ya, kalau misalnya X-nya itu bebas, variabel bebasnya itu adalah motivasi misalnya, maka itu berupa angket atau kuesioner. Lalu kalau hasil belajar matematika misalnya, maka itu berupa tes. Maka instrumen angket dan tes ini kita sebar melalui Google Forms ke
kelas ya, atau ke siswa yang sekolahnya sudah kita tentukan. Nah, harapannya memang sebelum dilakukan penelitian, tes ya atau kuesioner ini diuji coba untuk melihat apakah sudah valid atau reliable. Nah, jadi setelah disebar ke siswa atau ke guru misalnya, tergantung responden yang kalian tentukan, maka kita bisa langsung dapat feedback. Kita usahakan sebar, jangan kita kirim misalnya 30%-nya dapat 40 misalnya. Kalau 100 ya, kita ambil 40. Kita jangan sebarnya ke responden sebanyak 40, tapi kita kirim semuanya kalau bisa. Kalau misalnya ada 100, populasinya 100, ya kita kirim 100 orang. Nanti yang kita terima bisa 100, bisa 80 misalnya, atau 60. Nah, nanti kita pilih secara acak, kita tentukan jumlahnya ya, misalnya 40. Nah, itu yang kita pakai sebagai data penelitian. Nah, ketika sudah kita sebar ya, lalu sudah kita terima datanya, baik yang tes maupun yang kuesioner, lalu kita nah, tentunya karena ini penelitian kualitatif, maka kita menggunakan rumus statistik. Nah, kaitannya dengan penelitian survei ini, setidaknya ada dua ya rumusan statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, untuk data statistik deskriptif ini biasanya penyajian datanya berbentuk tabel dan grafik pada perhitungan data modus, median, atau mean, standar deviasi. Sedangkan untuk statistik inferensial biasanya berbentuk cara menganalisis uji hipotesis penelitian. Nah, teknik yang digunakan dalam statistik inferensial adalah korelasi persen produk momen, biasanya untuk menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Sedangkan untuk menunjukkan terdapat pengaruh atau tidaknya, teknik statistiknya menggunakan analisis regresi. Nah, mungkin ini yang bisa saya bantu, saya share. Jadi tidak perlu khawatir adanya wabah COVID-19 lalu kita tidak bisa melakukan sebuah penelitian. Memang cara yang termudah, yang efektif adalah menggunakan metode survei, karena kita hanya mensurvei ya, menyebar dari rumah ya, menyebarkan data dari rumah melalui Google Form ya, dan kita tidak perlu tatap muka atau lapangan. Jadi mudah-mudahan instrumennya bisa disebar, lalu didapat feedbacknya dari responnya, selalu kita olah dan kita analisis. Selesai bab 4, maka akan ketemu bab 5, yaitu simpulan dan jadi mudah bukan? Dan simple. Semoga berhasil dan bisa ujian semester ini dan lulus dengan nilai yang maksimal. Demikian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.